Perkenalkan, nama saya Wandi, mahasiswa IAKN Tarutung. Nomor induk mahasiswa 2501061196. Saya akan melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan batch 3. Sekarang saya mengajar di SMK Negeri 1 Bawen, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya. Halo. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk kita masuk dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Sebelumnya kita akan awali dengan berdoa. Mohon yang bertugas silakan maju. Mari teman-teman yang diberkati Tuhan, kita berdoa sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini. Bapa kami yang ada di surga, berkatilah kami pada hari ini supaya kami diberi kelancaran dalam melaksanakan pembelajaran pada siang hari ini. Berkati teman-teman yang belum bisa datang pada hari ini supaya hari-hari berikutnya bisa masuk untuk mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Haleluya, amin. Terima kasih. Kita akan menyanyikan satu lagu yang akan dipimpin oleh Yovita. Selamat siang teman-teman. Siap. Kegiatan pembelajaran pada saat siang hari ini, tapi Bapak akan melaksanakan presensi terlebih dahulu. Yang pertama, Pedro Dalamo. Hadir. Kayla. Hadir. Joshua. Hadir. Gabriel. Hadir. Odisa. Wenika. Hadir. Yenida. Hadir. Aletea. Hadir. Debbie. Hadir. Rika. Hadir. Melinda. Hadir. Saskia. Hadir. Yovita. Hadir. Mahardika. Joshua. Hadir. Yohanes. Sabita. Hadir. Daniel. Helena. Hadir. Abigail. Josephine. Hadir. Ivandra. Terima kasih untuk presensi pada kesempatan siang hari ini. Untuk materi pembelajaran pada kesempatan siang hari ini adalah Allah menganugerahkan talenta kepada manusia. Untuk capaian pembelajaran adalah memahami talenta pemberian Allah serta menggunakannya untuk kepentingan gereja, bangsa, dan negara. Untuk tujuan pembelajaran ada 5. Yang pertama,
mendeskripsikan sedikitnya 3 cara Allah merawat hidup manusia. Yang kedua, mendaftarkan sedikitnya 3 talenta yang Tuhan anugerahkan. Yang ketiga, merancang sedikitnya 2 aktivitas sesuai dengan talenta yang peserta didik miliki. Yang keempat, mengidentifikasi talenta untuk pengembangan dan talenta yang disalahgunakan. Yang kelima, mengelola talenta yang Tuhan anugerahkan. Itu ada 5 tujuan. Selanjutnya, kita akan coba melihat tayangan orang ini Tuhan anugerahkan. Ya, mungkin tangan tidak sempurna seperti itu. Ya, tetapi punya keahlian, punya talenta yang luar biasa. Oke ya, dari tampilan video tadi, ya, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari penampilan orang tadi ketika memainkan piano? Apa yang bisa kalian simpulkan? Ada yang berpendapat? Silakan, tunjuk tangan. Yang laki-laki, dengan penampilan tadi, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan? Yang perempuan? Ya. Setiap kekurangan manusia Tuhan memberi kelebihan. Oke. Ada yang lain? Yang laki-laki ada? Oke, lebih jauh ya. Lebih jauh kita akan bahas tentang talenta itu sendiri. Ya, pada masa pelayanan Yesus, ya, talenta digunakan sebagai ukuran timbangan setara dengan 3.000 sikal. Sekitar, kalau di kilogram itu sekitar 34 kilogram. Nilainya menjadi sangat besar jika dikaitkan dengan hitungan uang, yakni setara dengan 6.000 dinar. Kalau boleh kita ketahui ya, berapa harga 6.000 dinar itu? 1 dinar adalah upah atau harga kerja seorang tukang sehari. Nanti bisa dilihat di dalam kitab Injil Matius 20 ayat 2. Jika disetarakan dengan kondisi saat ini, angkanya sangat besar. Ini mata uang sikal pada zaman itu, yaitu di Timur Tengah. Dan ini mata uang dinar. Perhatikan di sini, jika upah seorang tukang saat ini di Indonesia yang sering kita lihat atau mungkin kita dengar,
tukang ya satu hari itu diberi upah 150.000 rupiah, maka 150.000 kali 6.000 dinar adalah 900 juta. Masuk besar nggak ini? Kalau kalian misalnya digaji segitu mau nggak? Mau. Ya, 900 juta. Ini merupakan angka yang sangat besar atau fantastis. Apalagi jika digunakan ukuran timbangan dan timbangan itu dikenakan pada emas. Wow. Ya. Sebuah angka yang sangat fantastis. Oke. Bayangkan, bayangkan. Coba kita sambil membayangkan saja betapa besarnya talenta yang Tuhan anugerahkan kepada setiap orang, ya, tanpa terkecuali. Ya, kita semua diberikan talenta oleh Tuhan tanpa terkecuali. Coba kalau kita saat ini punya talenta, ya, dan di kelas ini, ya, ada berapa orang itu talenta juga pasti akan berbeda. Ya, talenta Pak Wandi dengan Yovita atau Yedida atau yang lain pasti talentanya berbeda. Bisa saja seseorang tertarik pada bidang tertentu, tetapi ia sebenarnya tidak memiliki talenta di bidang tersebut. Contohnya, seseorang yang secara alamiah tidak memiliki bakat seni. Bakat seni itu apa saja? Coba. Seni itu apa saja? Menggambar. Ya, menggambar. Kayak atau melukis. Yang lain? Ya? Bermain musik. Ada yang lain lagi? Yang perempuan biasanya suka menari, ya, seni tari dan lain sebagainya. Seseorang yang secara alami tidak memiliki bakat seni, tetapi yang memiliki ketertarikan di bidang seni tersebut sebagai penikmat semata, maka talentanya bukanlah pada pelaku seni tersebut. Berarti talenta yang lain. Anak-anak semuanya, talenta tentu bisa diasah, bisa dilatih dan dikembangkan. Ya, bisa dilatih, diasah dan dikembangkan. Ada dua bacaan pada materi pada kesempatan siang hari ini. Bacaan dari kitab Keluaran yang menggambarkan dua posisi yang berbeda. Pertama adalah Musa. Musa adalah tokoh yang sangat terkenal sekali pada zaman kitab Perjanjian Lama. Musa menjadi pribadi yang kehilangan kepercayaan diri sehingga ia kesulitan untuk apa? Untuk mengembangkan kemampuannya. Kata Musa pada waktu itu, ya, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Keluaran pasal 4 ayat 10. Jadi Tuhan sebetulnya waktu itu sudah percayakan Musa untuk memimpin bangsa Israel. Tetapi waktu itu Musa katakan tidak punya kemampuan dalam berbicara. Padahal Tuhan akan taruh hikmatnya kepada Musa. Pernyataan Musa ini berpotensi apa? Menimbulkan gambaran yang negatif. Sebagaimana diketahui Musa pernah memiliki masa lalu yang suram di Mesir, yakni apa? Pernah membunuh salah seorang pengawas pekerjaan. Nanti bisa dibuka ya, Keluaran 2 ayat 11 sampai 15. Pengalaman itu membuatnya apa? Harus bergulat dengan perasaan bersalah karena pernah membunuh. Siapapun ya, kalau pernah melakukan yang namanya kejahatan, pasti dalam hati dan pikirannya akan merasa bersalah. Musa pada waktu itu merasa bersalah dan merasa takut. Dan ini selalu apa? Mengganggu pikirannya.
Allah justru memilihnya untuk apa? Menjadi negosiator ketika berhadapan dengan kerajaan Mesir. Pada sisi lain, kita Keluaran pasal 31 menggambarkan hal yang bertolak belakang dengan Musa. Itu Bezalel dan Aholia justru melaksanakan pekerjaan besar yang dilakukan dengan komitmen yang kuat. Mereka mengerjakan dengan setia, tiap hal yang dikerjakan dengan tulus dan berpotensi berkembang menjadi lebih besar dan lebih baik. Sekarang ini kan sudah berada di kelompok masing-masing. Nah, sekarang silakan kalian tulis ya, sedikitnya 3 talenta yang Allah anugerahkan pada kalian dan bagaimana cara kalian mengelolanya sehingga berkembang dengan baik. Bapak akan bagikan lembar kerja kelompok, silakan kerjakan. Coba perhatikan di situ lembar kerjanya. Yang pertama, tuliskan sedikitnya 3 talenta, tentu bisa lebih ya, yang Allah anugerahkan pada kalian dan bagaimana cara kalian mengelolanya sehingga berkembang dengan baik. Baik, setelah menulis 3 hal atau lebih, daftarkan juga sedikitnya 3 penyalahgunaan talenta dan bagaimana cara mengatasinya. Oke, Bapak beri kesempatan untuk kalian bisa mengerjakan. Silakan. Siap. Alhamdulillah banyak. Iki opo menggambarkan gambar hal yang negatif. Ya, kalau di situ kan ada contoh bermain gitar, ya kan? Cara pengembangannya berlatih bersama teman dengan bimbingan pelatih. Nah, mungkin ada jenis talenta yang lain. Nah, cara pengembangannya bagaimana? Sebelum anak-anak melaksanakan presentasi, ya, apa yang sudah kalian diskusikan tentang talenta, kita akan ice breaking dulu sebentar, ya, supaya kita fokus, ya. Tepuk fokus, melihat, mendengar, berpikir, fokus. Ya, oke. Yang pertama, kelompoknya Joshua, silakan presentasikan. Silakan, ya tempat saja. Sambil berdiri. Shalom teman-teman. Saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja lembar kami dari kegiatan 1. Kegiatan 1 jenis talenta itu bermain sepak bola. Cara pengembangannya yaitu latihan rutin, jangan takut gagal dan bisa merokok. Untuk yang kedua jenis talenta bernyanyi, berlatih dengan menunggu, mengolah vokal dari menunggu, mengasak, terus berlatih untuk membuat resep makanan diri dan tidak takut gagal. Kemudian yaitu kegiatan kedua, penyalahgunaan talenta.
Pertama, membuli teman karena dirinya mengikuti kegiatan silat dan menindas orang lain. Cara mengatasinya, membela teman yang dibully dan melaporkan hal tersebut kepada orang yang lebih dewasa. Yang kedua, talenta berbicara untuk memanipulasi orang lain. Cara mengatasinya, latih kejujuran dan empati dalam berkomunikasi untuk memberi inspirasi atau edukasi, bukan itu. Yang ketiga, kita belajar dalam teknologi digital untuk mengatasi mereka. Cara mengatasinya, mengembangkan habitat digital untuk digunakan kemampuan teknologi untuk inovasi, edukasi, dan pembelajaran lain. Sekian presentasi pelajaran kami hari ini. Terima kasih. Ya, beri aplaus. Yang satu, menemukan talenta, jenis talenta menari. Cara pengembangannya mengikuti sanggar tari untuk mengembangkan bakat menari. 2. Melukis. Cara pengembangannya terus mendalami bidang seni lukis. Olahraga, berlatih fisik dan mengikuti klub olahraga. Public speaking, berlatih berbicara di depan umum. Bernyanyi, mengikuti les. Kegiatan 2, penyalahgunaan talenta. Penyalahgunaan talenta pertama, menjadi jago dalam bidang olahraga dan meremehkan teman. Cara mengatasinya, mengendalikan diri. Yang kedua, bernyanyi terlalu keras sehingga mengganggu orang lain. Cara mengatasinya, mencari tempat yang sesuai untuk bernyanyi. Yang ketiga, penyalahgunaan talenta menyebarkan hoax. Cara mengatasinya, menyaring informasi sebelum menyebarkan hoax. Ya, terima kasih untuk presentasinya. Kita beri aplaus untuk dan juga menuliskan tentang penyalahgunaan talenta dan cara mengatasinya. Maka pada kesempatan ini Bapak akan simpulkan materi yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Talenta yang Tuhan anugerahkan kepada setiap orang itu sangat berharga. Jadi setiap kita itu diberikan talenta oleh Tuhan secara khusus. Dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita harus dihargai serta dikembangkan. Bukan hanya sekedar tertarik, hanya penikmat saja, tetapi talenta itu benar-benar dikembangkan. Talenta harus diasah dan dilatih. Seperti halnya kisah Musa tadi menunjukkan bahwa ketidakpercayaan diri dapat menghambat pengembangan talenta. Sementara kisah Bezalel dan Aholiab menegaskan bahwa komitmen dan kesetiaan dalam mengerjakan tugas akan membawa talenta berkembang dengan baik dan menjadi berkat yang besar. Jadi silakan talenta yang kalian miliki silakan diasah, dikembangkan supaya berguna bagi gereja, berguna bagi dirinya sendiri, dan juga berguna bagi bangsa dan negara. Demikian untuk pembelajaran pada kesempatan siang hari ini. Kiranya apa yang kita bahas pada kesempatan siang hari ini sungguh-sungguh bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Jadi sebelumnya kita meninggalkan tempat ini, kita akan akhiri untuk pembelajaran pada kesempatan siang hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, pada kesempatan siang hari ini kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih. Kami telah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Pada kesempatan ini Tuhan kami belajar tentang talenta yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kami. Mampukan kami Tuhan untuk kami bisa semakin menyadari bahwa Tuhan memberikan talenta secara khusus kepada setiap kami untuk bisa semakin berkembang. Sebentar lagi kami akan mengakhiri pembelajaran ini, kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Kami juga bersedia untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Kita akan kembali untuk pertemuan yang akan datang dan kita juga seperti pada kesempatan ini. Oke, salam.